Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat dan terus semangat dengan belajar agar meraih prestasi yang membanggakan. Sekalian, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2020 yang merupakan Hari Tentara Nasional Indonesia. Maka saat ini Pak Andi akan menyampaikan kisah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena beliau adalah Bapak Tentara Nasional Indonesia, pahlawan yang penuh gagah berani berjuang melawan penjajah, sehingga kita pun harus mengenal dan meneladani perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Anak sekalian, Sudirman lahir di kota Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ketika kita masih dalam kondisi dijajah waktu itu. Ayahnya bernama Karsid Kartowiroji yang bekerja di pabrik gula. Ibunya bernama Siem. Karena keterbatasan ekonomi, akhirnya Sudirman kecil diasuh oleh pamannya, seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Dalam pengasuhan itu, Sudirman menunjukkan seorang anak yang disiplin, seorang anak yang rajin ibadah, suka belajar, jujur, baik dengan teman-temannya, peduli untuk saling membantu. Sehingga saat dia sekolah, usia 7 tahun, sekolah di sekolah pribumi. Bersama teman-temannya dia baik. Setelah itu dilanjut di sekolah HIK, sekolah guru Muhammadiyah di Solo. Tetapi tidak tamat, karena memang perjuangan kita saat itu begitu berat. Selanjutnya Sudirman menikah dengan Ibu Alifah. Guna menyambung hidupnya, Sudirman menjadi guru di SD Muhammadiyah Cilacap. Luar biasa, ketika Sudirman mengajar, menyampaikan hal-hal akhlakul karimah, kedisiplinan, mengisahkan keteladanan Rasulullah, sehingga murid-muridnya begitu tertarik dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh Sudirman. Sudirman juga menjadi guru di HIS Muhammadiyah. Beliau aktif di Hizbul Waton, melatih kepemimpinan, melatih kedisiplinan, bekerja sama, bergotong royong. Juga aktif di Pemuda Muhammadiyah untuk menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa. Melalui Muhammadiyah, Sudirman terus berkiprah, terlatih jiwa kepemimpinannya, jiwa pengorbanannya, sehingga karena kedisiplinan itu dan kemampuan itu, Sudirman diangkat sebagai kepala sekolah di HIS Muhammadiyah. Dan perlu diketahui anakku sekalian, meskipun Sudirman tidak memiliki ijazah sebagai guru, tetapi Sudirman memiliki kemampuan yang luar biasa sebagai guru yang hebat, guru yang peduli, guru yang selalu memberikan semangat
kepada murid-muridnya untuk selalu belajar dan beriman. Anak sekalian, Sudirman setelah diangkat sebagai kepala sekolah, beliau terus aktif dalam kegiatan perjuangan bangsa. Di masa zaman Jepang, pada tahun 1944, Sudirman di samping mengajar, mengikuti kegiatan organisasi PETA, membela tanah air di Bogor untuk menjadi tentara yang dididik oleh Jepang. Ternyata karena kedisiplinan dan kepemimpinan beliau, Sudirman diangkat sebagai komandan. Luar biasa, bibit-bibit kepemimpinan Jenderal Sudirman sudah mulai nampak. Selanjutnya, setelah bangsa Indonesia dinyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno-Hatta, Sudirman segera menuju ke Jakarta dan diberi tugas oleh Presiden Soekarno untuk mengawasi proses penyerahan tentara Jepang kepada pemerintah Indonesia. Tentara Jepang yang terkenal kuat gagah itu ternyata sudah tidak berdaya. Sudirman dengan pasukannya menunjukkan kemampuannya. Pemimpin yang hebat. Kemampuan inilah akhirnya Jepang menyerahkan kepada Indonesia. Ternyata anak sekalian, baru beberapa tahun bangsa Indonesia merdeka, Belanda ingin menguasai kembali Indonesia, ingin merebut kembali Indonesia. Indonesia tidak boleh merdeka. Melihat seperti itu, Sudirman terdepan untuk melawan penjajahan Belanda. Belanda dengan pasukannya, dengan tentara yang hebat, lengkap itu. Sudirman dengan pasukannya yang serba terbatas, mampu berjuang untuk melawan kedatangan penjajah Belanda kembali. Peperangan demi peperangan dilakukan untuk mempertahankan Indonesia. Perang kemerdekaan selama 7 bulan. Sudirman harus bergerilya dari satu kota menuju ke hutan, ke kota yang lainnya, menyerbu, menyerang, mengalahkan. Juga mengikuti perjuangan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Luar biasa perjuangan Sudirman ini. Dan anakku sekalian, perlu kalian ketahui, ternyata Sudirman saat berperang itu, sesungguhnya beliau sedang sakit paru-paru yang parah. Tetapi dia tidak menunjukkan kelemahan. Dia terus semangat berjuang. Dia ingin bersama rakyat untuk berjuang. Diingatkan oleh dokternya, diingatkan oleh Jenderal Soekarno, Presiden Soekarno untuk istirahat. Justru dia terus bangkit, bergerilya. Meskipun dia sudah tidak mampu berjalan, dia ditandu oleh pasukan-pasukannya, masuk hutan, keluar hutan, bergerilya, berperang. Masyarakat yang melihat kehebatan Sudirman itu menyediakan aneka makanan tradisional. Ada pisang, pohon, apalah, buah-buahan. Masyarakat senang dengan perjuangan Sudirman dengan tentaranya itu. Ketika tandunya rusak, masyarakat menyediakan tandu
Dan terus perjuangan itu dilakukan oleh Sudirman. Tidak mengenal lelah. Dan karena kedisiplinan dalam perjuangan itu, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan di saat-saat seperti itu, Sudirman semakin parah sakitnya. Sehingga pada tanggal 29 Januari 1950, di usia 34 tahun, Sudirman meninggal dunia. Pahlawan nasional, Bapak Tentara Nasional Indonesia, memiliki karakter disiplin, memiliki karakter beribadah yang istiqomah, mampu bekerja sama, peduli dengan masyarakat. Sehingga kita harus meneladaninya. Sudirman sudah meninggalkan kita. Keteladanan beliau harus terus kita kobarkan. Tumbuhkan semangat perjuangan. Saat ini dibutuhkan pejuang-pejuang yang mampu menguasai ilmu, yang mampu berjuang memberikan keteladanan. Dengan berilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Oleh karena itu, sekalian, mari kita meneladani beliau untuk mampu memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Demikian, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terus belajar di rumah, jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.